Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Audia Airofa. Saya berasal dari kelas 2 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara memanajemen waktu. Langsung saja, dalam seminggu itu kita mempunyai 168 jam. Itu per minggu ya teman-teman. Tetapi kenapa kita masih ngerasa waktu 168 jam dalam per minggu itu masih sangat kurang? Padahal kita sudah mati-matian mengerjakan semuanya dengan tekun dan mati-matian gitu loh. Jadi gimana cara kita tuh supaya bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu? Sementara besoknya kita harus pergi ke kampus, mengerjakan aktivitas lainnya, dan besoknya deadline. Bagaimana cara kita memanajemen waktu? Saya punya 4 cara bagaimana cara memanajemen waktu. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya akan memberitahu sedikit jikalau kita sekarang sudah merasa mengeluh dengan kegiatan kita yang sekarang, bagaimana nantinya. Jadi langsung saja, saya punya 4 cara bagaimana cara memanajemen waktu. Yang pertama itu adalah time block. Apa itu time block? Banyak orang tidak mengerti apa itu time block. Sementara time block itu adalah kita harus mencatat kegiatan kita selama seminggu. Apapun yang kita lakukan selama seminggu, kita harus catat teman-teman. Contoh, kita melakukan aktivitas paginya jam 8 sampai jam 9 kita sarapan. Jam 9 sampai jam 11 kita rapat hima, dan lanjut jam 1 sampai jam 3 dan seperti itu seterusnya. Jadi kita harus benar-benar mencatat kegiatan kita dari awal sampai akhir dalam seminggu agar kita bisa memanajemen waktu. Dan mencatatnya contoh bisa di dalam catatan yang di HP, bisa di kalender, dan bisa di buku tulis. Baik teman-teman, tadi kita membahas tentang time block. Time block itu kegunaannya ada 2, yaitu yang pertama kegunaan agar kita mengetahui bagaimana kegiatan kita dalam seminggunya, dan seminggu penuh itu per jam kita catat ya teman-teman. Dan yang kedua itu agar kita sadar kalau time management itu masih yang seperti dulu atau sudah bagus. Contoh, misalnya kita mencatat per tiap jamnya, tetapi manajemen kita masih tetap buruk, itu tidak masalah. Yang penting kita terus mencatat dan agar kita tahu bagaimana dan di mana letak kesalahan kita menyia-nyiakan waktu. Yang pertama tadi yaitu time block, dan yang kedua adalah plan the whole week, yaitu setelah kita melakukan catatan selama seminggu penuh dan selama per jam, kita harus menjadwalkan hari-hari kita selama seminggu, tetapi dijadwalkan dengan kegiatan yang kita sukai. Contoh, kita menyukai kegiatan yang berupa bermain bola atau bermain bola basket, apapun itu, kita harus mencatatnya juga di dalam jadwal. Karena itu sangat membantu untuk supaya kita tidak stres. Kegunaan dari itu tadi ada 2, yaitu yang pertama efek antisipasi. Ini akan membuat full time, fun time kita tuh menjadi lebih terasa. Contohnya seperti kita memasukkan jadwal yang kita sukai ke dalam jadwal list kita akan tidak terganggu ke dalam waktu yang seharusnya menjadi tanggung jawab. Contoh seperti waktu kita sekarang untuk bermain bola voli, tetapi kita sudah memasukkan ke dalam list, jadi kita tidak mengganggu tanggung jawab yang sebelum-sebelumnya masuk ke dalam list. Tujuan ini agar kita tidak terasa terganggu sama sekali. Dan yang kedua, ketika kita sudah asik mengerjakan yang tanggung jawab kita tadi, kita akan lupa bagaimana caranya kita merasa gembira, merasa have fun, kita akan lupa. Makanya kita harus memasukkan jadwal kegembiraan kita, kesukaan kita ke dalam list yang plan the whole week. Terus ini gunanya juga supaya kita tidak stres dan kita tidak terlupa akan kebahagiaan kita juga. Yang ketiga itu adalah ritual pagi. Jika kita tidak melakukan ritual pagi, maka di siang hari kita akan melakukan mode respon-merespon. Mode respon-merespon maksudnya jikalau ada teman bertanya, kita harus menjawab dan sebaliknya begitu. Jadi kita harus melakukan
ritual pagi untuk mencegah kita tuh stres. Jadi ritual pagi ini apa saja yang harus dilakukan? Pada saat ritual pagi ini yang harus dilakukan ya contohnya sarapan, dan terus contohnya tuh olahraga, sesuatu kegiatan yang tidak urgent bagi diri kita sendiri, yang tidak membahayakan dan tidak terlalu penting, tapi mendasar di tubuh dan penting bagi tubuh dan tidak membuat kita stres. Itu tadi kegiatan ritual pagi. Ritual pagi ini biasanya dilakukan setiap pagi dan membuat aktivitas sebelum kita melakukan aktivitas yang lebih penting. Contoh seperti aktivitas kita ke kantor, aktivitas kita ke kampus. Aktivitas ritual pagi dilakukan setelah kita bangun tidur dan kita memulai sarapan, dan atau yang lain kita boleh jogging atau yang lainnya jika teman-teman tidak ingin sarapan dan tidak ingin jogging. Jogging ini sangat penting untuk tubuh. Sebenarnya ritual pagi ini sangat penting untuk tubuh karena dia bersifat gimana ya cara menjelaskannya, bersifat agar dia memperbaiki tubuh dan kegiatannya tidak urgent. Jadi tidak, dan kalau dilakukan secara terus menerus itu kegiatannya bagus untuk tubuh dan tidak memaksakan. Kalau kita tidak melakukan kegiatan apapun, kita tidak akan bagus untuk diri kita juga. Kalau kita terlalu mager di tempat tidur juga tidak bagus untuk diri kita sendiri. Terus yang keempat adalah have some fun, yaitu waktu yang renggang. Di sini bagaimana caranya kita full time di manajemen waktu ini? Saya punya 3 pembagian, yaitu yang pertama, kita hanya butuh 3-5 event dalam seminggu itu tadi untuk membuat diri kita senang. Contoh, kita sukanya di tari, ya udah kita melakukan tari. Contoh juga kita suka berkebun, ya sudah kita melakukan berkebun tanpa memaksakan. Kita harus memang benar-benar memasukkan kegiatan kita yang benar-benar kita cintai ke dalam event ini di waktu senggang. Terus yang kedua, jangan tidak melakukan apapun. Jadi dalam seminggu kita harus benar-benar melakukan apapun. Jangan tidak melakukan apapun ya teman-teman, karena jikalau kita tidak melakukan apapun, diri kita yang rugi dan badan kita pun capek tanpa melakukan apapun. Lebih bagus kita capek karena melakukan kegiatan. Contoh kita berkebun, kita capek dapat hasil. Tetapi kalau kita capek karena tiduran, itu kita capek dan tidak dapat hasil apapun. Karena kalau kita terus-terus mager dan tidak melakukan apapun, kita bisa dianggap manusia yang tidak bahagia. Manusia bahagia itu adalah manusia yang melakukan semua kegiatan. Maksudnya semua kegiatan bukan semua yang harus dikerjakan, tetapi semua, contoh semua kesenangan. Terus yang ketiga, jadwalkan sesuatu di malam Senin. Malam Senin ya, setelah Minggu dan malamnya. Malam Senin itu dianggap malam yang sangat menyedihkan. Karena apa? Karena malam Senin itu Seninnya kita bekerja atau Seninnya kita ke kampus. Jadi kita harus menjadwalkan sesuatu yang bahagia untuk kita supaya kita di hari Seninnya tidak sedih. Itulah kegunaan dari membuat acara atau membuat event di malam Senin. Yang pertama tadi kita bisa masukkan 3 atau 5 event, 2 event ke dari malam Senin agar kita tidak stres. Itu kegunaan dari ini tadi fungsinya. Jadi kita tidak memasukkan itu tadi supaya kita tidak stres ya teman-teman. Sekian dari saya, apa yang saya sampaikan semoga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman dan bisa jadi pelajaran juga buat saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata atau saya memandai-mandai buat menambah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.